Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Senang kita bisa berkumpul kembali dalam kebaktian pada hari ini. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Tuhan di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dengan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Dunia boleh bersih, tapi umat Tuhan dimampukan untuk terus bersyukur dalam setiap keadaan. Di tengah suasana pandemi, marilah kita masuk ibadah minggu sesudah Natal ini dengan gembira, karena kasih-Nya yang besar. Mari bersama kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 150, bait 1 dan bait 2. Jemaat diundang berdiri. Jemaat diundang berdiri. Bapak diundang untuk berdiri. Dombanya di tempat pergi menuju Bethlehem, gembira dan cepat penuh dengan berkat. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Ibadah minggu sesudah Natal ini terselenggara dalam kasih dan rahmat Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang karena kesetiaan-Nya pada kita datang dalam kerendahan, supaya janji keselamatan ditepati sesuai dengan yang telah dinyatakannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, 2 tahun, ya hampir 2 tahun, 2020 dan sekitar bulan Maret ya,
Dan 2021 di Desember ini, kita hidup dalam dunia yang rapuh, di mana pandemi COVID-19 tidak hanya menggerogoti kesehatan, tetapi juga perekonomian, kebersamaan manusia, bahkan gaya hidup manusia di seluruh dunia. Tahun 2022 akan segera kita masuki sesudah perayaan Natal ini usai. Akankah kita berhasil melaluinya dengan sejahtera? Ya memang sudah mulai turun ya, tapi kemudian diminta untuk waspada karena ada varian Omikron. Bagaimana dengan anak-anak dan generasi muda kita? Bagaimana nantinya mereka akan hidup di tengah dunia yang semakin cepat berubah? Akankah iman mereka dapat mewarnai kegigihan hidup di dalam pergaulan mereka bersama dengan Tuhan dan sesama? Apakah kemudian kepercayaan mereka tetap teguh dan tak tergoncang, atau malah goyah dan ikut merapuh, bahkan hilang lenyap diterpa kerapuhan dunia? Sehari ini nanti kita akan belajar dari kisah bagaimana Yusuf dan Maria mengasuh bayi Yesus dalam kehidupan mereka. Dan kita akan melihat bagaimana mereka mengajarkan pengenalan akan Tuhan sebagai sebuah warisan berharga di tengah dunia yang rapuh. Warisan ini membuat anak-anak mereka menjadi semakin besar, semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Diawali dengan kemauan untuk memberitakan kabar sukacita itu. Segala benua dan langit penuh, kita nyanyikan Kidung Jemaat 281. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di surga pujian sembah. Yesus, Yesus Tuhan kudus, dipuji kekal namamu menebus. Dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Hal ini mengakibatkan banyak orang menjadi rapuh ketika diperhadapkan dengan berbagai pergumulan yang menyesakkan. Seharusnya kerapuhan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi banyak juga yang justru kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Tentu Ibu Bapak yang hadir saat ini bukan salah satu di antaranya. Banyak yang kecewa, tetapi semoga kembali dipulihkan. Saudara, biarlah kita saat ini boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunan agar kita dimampukan untuk hidup lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih, yang kembali kami hayati kehadirannya.
Memang Engkau saat ini mengizinkan kami hidup di dalam berbagai macam pergumulan. Ada yang sudah berangsur-angsur membaik, tetapi ada juga yang masih harus terus kami waspadai. Kami mengakui bahwa hal itu tidak membuat kami menjadi baik-baik saja. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap setia. Dan ketika kami jatuh, ketika kami menjauh dari Engkau, ampuni kami dan teruslah hampiri kami, sehingga kami boleh melihat karya pemulihan-Mu. Engkau menolong kami di dalam setiap pergumulan kami, ketakutan, kecemasan kami dalam menghadapi masa depan. Karena kami percaya Engkau satu-satunya penolong dalam kehidupan kami dan senantiasa memberikan hal-hal berharga sehingga kami semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Ampuni kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kidung Jemaat 105 kita akan menyanyikan Ya Anak Kecil. Segala dosa Kau tebus, Kau hantar kami umat-Mu ke haribaan Bapa-Mu. Ya anak kecil, ya anak lembut. Ya anak kecil, ya anak lembut, padamu kami bertelut, sejiwa raga milik-Mu, dan pasrah diri padamu. Ya anak kecil, ya anak lembut. Bagi mereka yang sudah mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, bersama-sama kita berdiri. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap kita. Karena itu terimalah berita anugerah dari Tuhan. Dari 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Mari kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Di hatiku ya Yesus. Dan setelah persiapan ini, anak-anak Tunas Wacana akan mempersembahkan pujian. Di hatiku ya Yesus. Itik pelengkap Kidung Jemaat 198 bait yang pertama. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku
dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan.
Terima kasih anak-anak ya, mewakili teman-temannya yang tidak hadir pada saat ini karena mungkin sudah ada di luar kota gitu ya. Mereka tetap hadir dengan sukacita dan ada beberapa hal yang mereka lupa gitu ya. Mereka adalah pewaris-pewaris dari negeri ini, dari bangsa ini, pewaris-pewaris dari anak-anak Tuhan yang dipercayakan kepada kita di Tunas Wacana ya. Jadi Ibu Bapak itu pelayanan kita bersama, mohon dukungan dari Ibu Bapak semua. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini nanti akan ada baptisan kudus untuk anak Jocelyn. Firman Tuhan berjudul warisan berharga di tengah dunia yang rapuh akan berbicara terkhusus untuk mereka yang masih punya anak-anak ataupun juga cucu, bisa mewariskan apa ya buat anak-anak terkhusus ketika masa pandemi ini. Ya, jadi ini sangat berharga untuk Pak Ade, Bu Nina, juga kita semua yang masih punya anak ataupun cucu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Ibu Bapak, kaum muda, anak-anak sekalian, untuk para orang tua saya bertanya, apakah anak-anak Bapak Ibu adalah anak-anak yang taat? Pak Denny ada di depan kebetulan. Menurut Pak Denny, anak-anak Pak Denny itu anak-anak yang taat atau tidak? Dicopot sebentar gak apa-apa biar kedengaran. Kadang taat, kadang tidak. Ini ya. Kadang taat, kadang tidak. Siapa lagi yang ada ini? Bu David. Istri sendiri juga ditanyain. Menurut Bu David, anak-anak Bu David, anak-anak kita itu anak yang taat atau tidak? Kadang taat, kadang tidak. Ini ya. Kalau pas tidak taat gimana? Sedih atau seneng? Sedih ya. Oke. Anak-anak dengarkan. Kebanyakan kalian itu kadang taat, kadang tidak. Gitu ya. Sekarang pertanyaan untuk anak-anak muda, kaum muda. Apakah kalian masih merasa diawasi orang tua kalian? Masih diawasi, masih dipantau, masih diingatkan oleh orang tua kalian? Saya tanya sama anak-anak muda. Nggak kelihatan. Nadia deh. Di sana, apakah kamu masih merasa diawasi oleh orang tuamu? Masih ya? Rasanya gimana? Merasa lega atau jengkel atau gimana? Seneng? Oh, dia berpikir positif. Kalau masih diawasi, itu seneng gitu ya. Diang. Masih merasa diawasi, diperhatikan, diatur orang tua enggak? Masih. Perasaanmu gimana? Jangan ikut-ikutan lo ya. Bener seneng? Papa, mama, bapak, ibu, tuh awasi saja terus anak-anaknya ya. Karena sebetulnya mereka seneng. Sendo. Sendo, apakah kamu merasa diawasi orang tuamu, Do? Iya. Kamu senang apa enggak, Do? Enggak. Nah, ini yang jujur itu. Itu jawaban yang jujur ya. Enggak merasa senang kalau diawasi gitu. Oke, sekarang pertanyaan terakhir untuk anak-anak. Apakah kalian pernah membantah orang tua kalian? Ya, pernah nggak membantah orang tuamu? Ini anak-anak yang masih agak kecil-kecil deh. Devika. Kalau kemarin saya nyinggung Veno, sekarang Devika. Pernah nggak Dev, bantah orang tuamu Dev? Pernah ya? Terus kira-kira mamahmu atau papahmu kalau dibantah perasaannya gimana Dev? Hah? Sedih apa senang? Wah, anakku sudah pinter bantah gitu. Sedih atau senang? Sedih ya? Oke. Siapa lagi yang bisa saya tanya? Siapa? Noel atau siapa? Noel. Masih suka bantah orang tua enggak Noel? Boleh dibuka? Enggak bantah. Hebat. Hebat. Betulkah Bu Tias Noel tidak pernah bantah?
banyak taatnya, dibela orang tuanya, bagus sekali, kompak ibu dan anak, sip ya. Tapi ada banyak anak yang pasti suka membantah, mulai membantah, gitu ta. Nah, sebetulnya apa sih pentingnya saya bertanya pada kita semua saat ini? Maksudnya adalah supaya kita bisa saling mendengar. Apa sih yang terjadi di tengah keluarga kita dewasa ini? Apalagi hidup itu terasa makin sulit dan membosankan. Orang tua kesulitan dalam mencari nafkah. Para ibu semakin susah untuk menghadapi roda perekonomian. Duit jatah untuk keluarga semakin berkurang. Ngecak kene kuwi semakin susah gitu ya. Padahal kebutuhan keluarga tetap bahkan mungkin bertambah. Anak-anak yang masih sekolah dan kuliah itu semakin terikat dengan gawainya, dengan gadgetnya, betul? Ya, semakin sering kita melihat anak-anak kita tuh pegang HP, asik di sana, benar? Ya kan? Sehingga jarang terjadi komunikasi yang baik di antara orang tua, anak, ataupun keluarga yang lain. Yang ada biasanya kalau di keluarga saya ketika ada permintaan ataupun perintah, jawabannya apa? Hah? Kose. Samakah? Sama? Kose. Sama? Entar, karena sedang asik dengan gawainya. Nah udah kalau sudah main game ini gak bisa diselesaikan, gak bisa di-pause. Game-game sekarang gak bisa di-pause. Terus gimana? Kaum muda, selain asik dengan gawai, mengusir kejenuhan dengan cara nongkrong, main bareng atau mabar bersama dengan teman sebaya. Gantian para orang tua merasa khawatir karena meskipun sudah mulai keadaannya normal, tetapi corona masih ada bahkan dengan varian yang baru. Para orang tua menjadi semakin cerewet menasihati anaknya. Ingat masker dipakai, atau pakai helm. Jangan lupa cuci tangan, hand sanitizer, gitu terus setiap hari. Kaum muda kemudian merasa tidak dipercaya, merasa diawasi orang tuanya, padahal kekhawatiran orang tua beralasan. Karena selain corona, jelas-jelas dunia luar mengandung banyak bahaya. Gadget itu sekarang berbahaya untuk anak-anak kita. Apalagi di saat zaman serba sulit ini. Kalau begitu apa sih yang bisa kita berikan para orang tua kepada anak-anaknya supaya mereka nanti bisa bertahan di tengah dunia yang semakin rapuh? Dan bagaimana seharusnya anak-anak muda kita menanggapinya? Mari kita perhatikan firman Tuhan dalam menjawab pergumulan kita. Sekarang saya akan baca firman Tuhan. Firman Tuhan dibacakan dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 52. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya.
Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Supaya firman Tuhan sungguh tinggal tetap dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, mari kita mohon supaya Roh Kudus meneguhkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Kami rindu untuk mendengar lebih jauh apa yang sudah kami dengar melalui Injil-Mu. Tolong kami, Roh Kudus-Mu memeteraikannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita membaca firman Tuhan tadi, barangkali anak-anak dan kaum muda menjadikan sikap Yesus sebagai alasan untuk membenarkan sikap mereka. Bisa ngomong gini, tuh Pak, Bu, Yesus saja waktu kecil suka membantah. Ia juga tidak mau diatur, ia tidak mau diawasi apa saja kegiatannya. Sebagai anak kami ini kan punya urusan sendiri-sendiri. Ya kan? Yesus di sini berkata ketika ditanya, "Loh Nak, kok kamu begini sih? Kamu tuh bikin kami cemas loh, kemana? Kami harus mencari engkau." Terus Yesus ngomong apa? Yesus kecil. "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku lah?" Itu Yesus yang kecil saja masih suka membantah. Nah, jemaat harus mengetahui bahwa apa yang dilakukan dan kemudian yang dikatakan oleh Yesus bukan sebuah pembangkangan seorang anak pada orang tuanya. Memang sih kalau secara psikologis ini sesuatu perilaku yang khas anak usia 12 tahun. Nah, mari kita lihat alasannya lebih jauh dari sisi orang tuanya. Ini anak-anak juga perlu tahu. Sebagai orang tua bukan tanpa alasan Yusuf dan Maria merasa cemas akan hilangnya Yesus. Mereka jarang berpergian jauh, gitu ya. 12 tahun itu adalah waktu yang lazim anak-anak disebut sebagai anak Taurat, sehingga ini saat yang wajib. Kalau kemarin-kemarin diajak tidak wajib, tapi 12 tahun ini wajib diajak, gitu ya. Dan satu kali perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem itu adalah berapa? 4 hari. 4 hari. Karena tidak tidak seperti kita yang punya transportasi lancar saat ini. Mereka harus beristirahat karena harus melewati malam. Mereka biasanya berjalan bersama dengan rombongan sehingga meskipun 4 hari perjalanan itu tidak terasa jauh. Tidak terasa berat begitu ya. Nah, dalam perjalanan pulang sebenarnya Yusuf dan Maria sudah merasa kehilangan Yesus. Namun dikira-kira mungkin ada dengan tetangga atau dengan saudara-saudara yang lain dalam rombongan. Tapi ketika jam istirahat kok Yesus belum datang, belum menyapa mereka, mereka semakin cemas. Lalu mereka cari ke kerabat itu dalam perjalanan itu dan ternyata tidak membuahkan hasil sehingga harus menyusuri kembali jalan pulang kembali ke Yerusalem. Ya. Nah, 2 hari kemudian artinya sudah 3 hari karena sadarnya itu di hari yang pertama sudah mereka berjalan, Yesus ditemukan. Ia ditemukan sedang asik berdiskusi tentang Taurat Tuhan dengan rabi-rabi Yahudi di Bait Allah. Kalau mereka tahu di situ ya pasti cepat ketemunya, tapi ini kan nggak tahu. Ya. Dan bundanya kemudian menanyakan alasan atau lebih tepat menegur. Yesus, kenapa kamu melakukan ini? Ya. Tapi jawabannya barangkali kalau kita mendengar jawaban itu dan bukan dikatakan oleh Yesus, kita bisa marah.
Ngapain atau mengapa engkau mencari aku? Kita sebagai orang tua bilang, ya harus dicarilah. Lah wong anaknya hilang kok tidak dicari. Jadi pada waktu itu perasaan orang tuanya menjadi sangat rapuh karena wah ini kehilangan anak. Tetapi yang kedua juga merasa rapuh, anakku kok bantah ya. Ya, itu pikiran orang tua. Sebaliknya dari sisi anak, dari sisi Yesus. Yesus memberikan alasan tindakannya. Tidakkah kamu atau bunda tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Itu didengar oleh orang-orang rabi-rabi itu. Yesus ngomong kayak gitu. Dan berarti Yesus mengatakan bahwa bait Allah ini adalah rumah Bapa yang seringkali jarang diperhatikan. Karena pada waktu itu orang kalau mau bicara soal Taurat macam-macam biar santai tidak di bait Allah. Tetapi di di bawah pohon-pohon ara gitu ya, di tempat-tempat yang sejuk begitu ya, bukan di bait Allah. Ramainya ya kalau ada perayaan seperti gereja gitu ya, ramainya kalau pas Natal ataupun Paskah. Demikian juga bait Allah pada waktu itu, ramainya kalau acara-acara perayaan-perayaan. Nah, Tuhan Yesus pada waktu itu berbicara bahwa saya ini sebagai, kemarin kita bicara apa? Firman yang menjadi manusia, sang firman yang menjadi manusia ini rindu memperkenalkan firman Allah secara benar. Dan di bait Allah itu adalah tempatnya. Tapi bukankah kalau sekedar berada di bait Allah ya apa gunanya? Kalau kita semua sering ke gereja juga apa gunanya? Apalagi di masa pandemi. Apa gunanya kalau Bapak Ibu datang ke gereja tetapi tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita? Apa mau mendengarkan firman? Lalu orang bisa bilang, dari rumah kan bisa. Ya, ini seringkali menjadi sebuah pergumulan. Apakah kita harus menghentikan siaran-siaran ulangan rekaman ini? Karena kemudian jemaat sudah terbiasa kebaktian dari rumah. Dengarkan firman dari rumah kan bisa. Nah, salah satu terjemahan ya firman Tuhan pada waktu ini, misalnya dalam terjemahan lama kita bisa temukan kalimatnya begini. Apakah sebabnya kamu mencari aku? Yesus ngomong begitu. Kemudian tiadakah kamu ketahui bahwa aku wajib ada di dalam pekerjaan Bapakku? Ini beda dengan terjemahan perjanjian baru. Terjemahan baru. Ya, terjemahan baru itu dalam rumah Bapakku, tapi dalam terjemahan lama itu di dalam pekerjaan Bapakku. Kok bisa beda? Sebetulnya kita tidak perlu bingung karena dalam tulisan aslinya teks Yunani hanya dituliskan begini. Aku harus berada, terus dalam tanda kurung, ini nggak ada kata-katanya, diterjemahkan, ditambahkan, kalau nggak milik ya urusan Bapakku. Jadi aku harus berada di Bapakku. Lah, di Bapakku ini apa? Apakah itu miliknya Bapakku atau urusannya Bapakku? Ya. Dan karena Yesus sedang berada di bait Allah, maka terjemahan yang lazim adalah rumah milik Bapa. Jadi terjemahannya rumah Bapa. Tapi kata penghubung yang sama juga bisa diartikan urusan. Maka terjemahan yang lainnya adalah pekerjaan Bapa. Nah, justru melalui terjemahan alternatif ini kita bisa memaknai bahwa Yesus bukan sekedar berada di sana, tetapi sesungguhnya sedang mengidentifikasikan dirinya dengan Bapa melalui pekerjaan-pekerjaan Bapa, yaitu menunjukkan arti sesungguhnya tentang firman Tuhan, dan itu membuat para rabi jadi kagum karena dia ini sang firman yang menjadi manusia. Ya. Dan kalau dilihat dari sisi psikologis, umur 11-12 tahun pada waktu itu menjadi anak Taurat harus diajari dengan tradisi dan kewajiban Yahudi, dan itu persis cocok dengan psikologi perkembangan bahwa dalam usia 6 sampai 12 tahun itu adalah periode intelektual. Belajar itu paling maksimal adalah ketika usia 6-12 tahun. Ingatan anak pada usia 8 sampai 12 tahun dikatakan mencapai kemampuannya yang paling besar dan paling kuat. Dan selanjutnya sesudah 8 sampai 11 gitu ya, 12 sampai 14 lanjutannya itu adalah fase kesadaran akan diri sendiri. Pada masa ini anak-anak mulai mencari jati dirinya, mulai menemukan jalan hidupnya. Terutama bagaimana menjadi pribadi yang baik, luhur, bijaksana, yang menyenangkan dan sebagainya. Nah, kalau ini gagal usia 12-14 tahun nanti wah ini bisa susah
mendidik anak-anak kita. Dan ini memberikan alasan mengapa Yesus di usia 12 tahun begitu bersemangat dalam mendalami apa yang diketahuinya selama 12 tahun. Karena apa? Orang tuanya dari kecil sudah ngajari Yesus tentang Taurat Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan, anak-anak tuh diajari betul bagaimana mereka melakukan firman Tuhan, diberikan teladan apalagi oleh Maria dan Yusuf. Dan ini yang membuat kagum para pendengarnya. Di sini Yesus melihat kerapuhan manusia adalah manusia ini tidak betul-betul memahami firman Tuhan. Sehingga ini mulai ditunjukkan, begini loh memahami firman Tuhan gitu ya. Sehingga nanti pada masanya Tuhan Yesus bukan cuma ngomong firman Tuhan ngomong gini. Tapi Yesus sang firman itu mengatakan, tapi aku berkata. Karena apa? Firman Tuhan itu tidak dipahami dengan betul oleh umat pada waktu itu. Jadi Tuhan Yesus melihat betapa rapuhnya manusia karena tidak memahami firman Tuhan. Tapi orang tuanya tidak bisa menerima itu. Ini masih anak kecil. Tapi Yesus sudah pandangannya ke depan. Apakah Yesus memberontak orang tuanya? Tidak. Kenapa? Kita lihat di bagian akhir Tuhan tetap mengizinkan dirinya diasuh oleh orang tuanya. Dan ia melanjutkan pembelajarannya, kebersamaannya dengan orang tuanya. Dan ternyata orang tua, teman-temannya, tetangga-tetangganya semakin melihat bahwa Yesus ini dikatakan bertambah besar, bertambah hikmatnya dan benarnya, besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya. Adakah peran orang tua sehingga Yesus bisa jadi pribadi seperti ini? Ada. Ya. Dari percakapan-percakapan itu menunjukkan bahwa tidakkah kamu tahu? Ini kan berarti Maria yang ngajarin sebetulnya. Yusuf yang ngajarin sebetulnya. Tidakkah kamu tahu ya, bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Ini yang ngajarin siapa? Orang tuanya sudah ngajarin itu. Ya, sehingga kemudian ditanyakan kok cari. Seharusnya kalau kamu gak ketemu aku, ya langsung cari ke sini, pasti ketemu. Tidakkah kamu tahu? Tetapi barangkali Maria ngomong seperti itu, nak, kok kamu tuh berbuat demikian terhadap kami, kamu bukan bikin cemas loh. Barangkali itu juga sebuah pertanyaan, pernyataan, karena nggak bisa ngomongin orang-orang tetua jemaat pada waktu itu ya, ahli-ahli Taurat, nggak bisa menegur mereka, yang ditegur Yesus. Iya toh, Bapak Ibu kalau lihat anak kecil, sepinter apapun, semenyenangkan apapun, harusnya kan bingung, ini bapaknya ngendi, ibu ngendi, kok anak ini kok ngobrol sendiri sama kami, kan segitu. Kan Maria kalau sampai ngomong begitu, bukan hanya ngomong kepada Yesus, tapi juga ngomong kepada orang-orang yang sedang bercakap-cakap itu. Ya, ini adalah situasi yang terjadi pada waktu itu. Yang jelas kita bisa melihat Yesus bertumbuh seperti itu. Bukan saja karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia, tetapi karena keluarganya membentuk dia. Sehingga Yesus kemudian mengatakan, tidakkah kamu tahu? Kalau orang tuanya nggak tahu, nggak mungkin Yesus ngomong kayak gitu. Berarti orang tuanya tahu. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia yang kita hidupi saat ini adalah dunia yang rapuh, terkhusus di tengah situasi jatuh bangun kita secara global menghadapi pandemi COVID-19. Apakah yang menjadi bekal kita dalam menghadapinya? Jawabnya satu, kenalilah Tuhan dan alamilah Dia. Milikilah kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan cuma jadi milik saya. Tetapi kalau saya mengenal Tuhan, saya memiliki Tuhan, saya mengalami kebersamaan Tuhan, ini bukan hanya menjadi milikku, tetapi harus juga menjadi milik anakku. Nah itu, karena itu kita bisa melihat contoh dari Pak Ade dan Bu Nina ini. Anaknya harus mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang sudah menentaskan anaknya, puji Tuhan. Bapak Ibu sudah berhasil mengenalkan anak-anak Ibu kepada Tuhan. Sehingga mereka bisa dengan setia hidup bersama dengan Tuhan. Bahkan barangkali juga ada menantu yang belum mengenal Tuhan, akhirnya bisa mengenal Tuhan. Itu artinya Yesus bukan hanya jadi milikku, tapi juga milik keluargaku.
Sehingga apa? Dengan mengenal Tuhan, maka walaupun dunia dipenuhi kejahatan, mereka bisa menghadapinya. Kita ingat Bapak Ibu tentang Samuel. Samuel kecil itu hidup di tengah-tengah kakak-kakaknya yang jahat. Tetapi karena Ibu Hana selalu datang tiap tahun mengingatkan, kamu ini hamba Tuhan. Dengan begitu apa? Samuel tidak terpengaruh kejahatan situasi lingkungan yang ada. Yesus semakin mengenal Tuhan karena dia mengizinkan hidup berada bersama-sama dengan orang tuanya, Yusuf dan Maria. Karena itu, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan kemudian bagaimana dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa ketika dia mengizinkan dirinya diasuh oleh orang tuanya. Dimulai dari bait Allah itu ketika Tuhan berbicara tentang, bukankah aku harus terlibat dalam pekerjaan Bapa? Itu kemudian dinyatakannya dalam usia yang memungkinkan pada waktu itu, 30 tahun. Dia mulai dari kecil supaya pekerjaan Bapa itu bisa diwujudkan dengan luar biasa ketika waktunya tiba. Jadi Ibu Bapak Saudara, sangat berbahagia kalau Bapak Ibu bisa mengizinkan anak-anak terlibat di dalam pelayanan seperti anak-anak tadi yang nyanyi, ya. Ataupun mulai remaja mengizinkan atau mendorong untuk terlibat di sana, ya, organis, pianis, kemudian operator LCD. Itu bukan cuma nayangkan saja, tapi bagaimana mereka membuat mengetik tulisan, membuat latar belakang dan mempersiapkan segala sesuatunya supaya seperti tadi ada kesulitan tetap bisa Bapak Ibu melihat tayangan itu. Kemudian di sana ada sound system, ada puji-pujian dan sebagainya. Itu termasuk dalam pekerjaan Bapa. Dan bagaimana kita boleh melakukannya? Ini ada beberapa saran praktis, Ibu Bapak Saudara. Ajaklah selalu anggota keluarga untuk punya jam bersekutu bersama, berdoa bersama. Milikilah waktu untuk mendiskusikan pengalaman sepanjang satu hari. Memang ini satu yang mewah gitu ya, tapi kalau kita bisa rasanya menyenangkan. Bisa ngobrol dengan anak-anak kita, hari ini gimana keadaanmu gitu toh. Dan anak-anak juga terbuka, jangan ngapain sih orang tua mau tahu aja. Ini bagian daripada membangun komunikasi antara orang tua dan anak. Lebih baik juga kalau orang tua terbiasa mendongengkan kisah-kisah tokoh Alkitab, perjuangan iman mereka sebelum anak-anak tidur, dan juga berikan keteladanan. Selalu dorong mereka untuk rajin sekolah minggu, ikut persekutuan sesuai kelompok usia, serta kemudian terlibat dalam pelayanan. Dan juga perlu diingat, anak-anak kita adalah anak-anak yang unik, satu dengan lainnya berbeda. Ini harus difahami sehingga kita tidak membanding-bandingkan mereka. Dan baik juga ini untuk majelis jemaat, kalau dalam beberapa kesempatan gereja kita boleh mendukung dengan mengadakan ibadah-ibadah intergenerasional. Anak-anak terlibat jadi pemimpin pujian atau lektor atau juga menyampaikan pujian atau bahkan sebagai aser. Itu ibadah-ibadah intergenerasional. Akhirnya Ibu Bapak Saudara, selamat Natal. Kiranya Tuhan memampukan saya dan Ibu Bapak Saudara, anak-anak, kita boleh memberikan warisan berharga dan menerima warisan berharga tadi, sehingga seluruh keturunan kita dimampukan menghadapi kehidupan dunia yang tidak baik-baik saja. Kadang-kadang rapuh dan semakin rapuh. Tapi ingat Ibu Bapak Saudara, kita tidak bisa memberikan warisan berharga itu kepada anak-anak kita kalau kita sendiri nggak punya. Jadi kita harus punya dulu. Kita harus imani kasih Kristus, ya. Kita harus imani anugerah Tuhan itu. Kita tunjukkan kalau kita mau anak-anak kita baca Alkitab, ya kita harus baca Alkitab. Kita mau anak-anak kita rajin berdoa, ya kita harus berdoa. Semua teladan yang kita inginkan anak-anak kita lakukan, kita tunjukkan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengasihi kita, menolong kita, ya kita tunjukkan. Kita tidak suka mengeluh,
Tetapi kita selalu, aduh aku percaya Tuhan itu menolong aku. Dan anak-anak lihat ini betapa orang tuanya seperti itu. Lakukanlah hal ini. Kenalilah Tuhan, milikilah Tuhan, lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan selanjutnya sesudah kita memiliki itu, wariskanlah kepada anak-anak kita. Tuhan Yesus menolong karena ini bukan pekerjaan yang sederhana dan mudah. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan gambaran yang penting ketika kami melihat percakapan Yesus dan Bunda Maria. Masa kecilnya. Dan ini bukan sebuah perbantahan yang sama seperti keluarga kami. Karena masing-masing menunjukkan jati diri dan kebenarannya. Kami rindu, kami lebih memahami anak-anak kami. Kami rindu anak-anak kami juga belajar hal yang baik dari kami. Sehingga mereka boleh menghadapi dunia yang tidak baik-baik saja. Kami boleh belajar Yesus, meskipun dalam kuasanya itu dia mau merendahkan diri. Tetap tinggal bersama keluarganya. Tetap dengar-dengaran dengan orang tuanya. Dan akhirnya bukan hanya Yesus yang kemudian terkenal dan kami terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara kami begitu menghayati Maria sebagai seorang manusia, tetapi diberikan kepercayaan penuh oleh Allah Bapa untuk membimbing mengasuh Sang Firman yang jadi manusia ini. Maria menjadi sebuah teladan bagaimana seharusnya orang tua bersikap tulus dan sabar terhadap anak-anaknya, memberikan keteladanan yang baik. Engkau menolong kami supaya sebagai pribadi-pribadi yang dewasa kami boleh mengenal Engkau lebih sungguh, menerima kasih dan kuasa-Mu, dan akhirnya membagikannya kepada anak-anak, cucu-cucu mereka yang dipercayakan kepada kami. Tolong kami Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kita akan memasuki bagian selanjutnya, pelayanan baptisan anak. Pak Ade dan Nina serta Jocelyn. Sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus yang dikatakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19-20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Maka keluarga ini membaptiskan Jocelyn, ya, setelah baptisan untuk anaknya yang pertama. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya dan yang kemudian menjadikan kita anak-anak Allah, memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, apa hubungannya dengan anak-anak? Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tua atau walinya, bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Dan melalui baptisan kudus ini anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Karena itu mari kita naikkan doa syukur kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu ya Bapa yang Maha Pengasih. Karena Engkau mau menerima kami yang berdosa melalui tanda air. Air memberikan kehidupan, terlebih bagi mereka orang-orang benar.
sekarang ini ya Tuhan. Jadikanlah baptisan kudus untuk anak kami Yoselin menjadi seperti mata air yang memancar di dalamnya. Kiranya anak-anakmu yang kau ciptakan menurut gambar dan teladanmu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang sudah merusak citra itu. Dikuburkan bersama Kristus dalam kematian dan bangkit bersama dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan dalam tubuh Kristus. Dan curahkanlah Tuhan kepada anakmu ini Roh Kudus supaya dapat menjadi saksi Injil ketika waktunya tiba. Kami bersyukur di dalam nama Kristus. Amin. Pak Ade dan Bu Nina, saya undang berdiri bersama dengan Jocelyn. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengajak saudara berdua untuk mengingat baptisan saudara. Dan menyatakan iman yang merupakan iman saudara akan diajarkan pada anak-anak saudara. Melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini, ada 3 pertanyaan, jawab 1 kali. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita? Kemudian percayakah saudara kepada Yesus Kristus, anaknya dan juru selamat kita? Dan juga percayakah saudara kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk Jocelyn, anak saudara? Dan yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara ini dan mengajarkan firman Tuhan kepadanya? Jawab bersama ya. Bagaimana jawaban Bapak Ade Kristianto dan Ibu Nina Ari Iswara? Ya, kami percaya dan berjanji. Biarlah ya tetap ya. Tuhan mendengarkan janjimu dan jemaat menjadi saksinya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Bersama-sama dengan sekalian anak-anak Tuhan di sepanjang zaman dan abad, kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Silakan Pak Ade dan Nina maju ke depan, ke atas, naik ke atas. Silakan naik ke sini. Atau mungkin gini ya, biar bisa kelihatan jemaat. Hadap sini, hadap sini. Pak Tri mungkin bisa di sini. Pak Teo. Jocelyn Ari Kristianto. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya akan memberikan berkat. Ibu Bapak setelah saya menyampaikan berkat, diundang berdiri untuk menyanyikan doksologi. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil engkau di dalam Kristus, di dalam kemuliaan yang kekal, akan melengkapi engkau, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan engkau, memampukan orang tuamu menjadi teladan, mendidik engkau menjadi pribadi yang sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Percaya dan imani bersama dengan orang tuamu. Tuhan Yesuslah Sang Empunya Kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Agak ke depan sini ya. Silakan duduk dulu. Pak Ade dan Bu Nina, dengan baptisan Tuhan memberikan Jocelyn kehidupan yang baru. Hendaklah kalian berdua membantu Jocelyn dan juga Matteo supaya mereka bisa bertumbuh dalam iman dan supaya kehidupan baru mereka semakin kuat setiap hari. Didiklah anak-anak saudara ini dengan tekun, dengan setia, juga melalui keteladanan, hingga mereka berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah itu serta firman-Nya, dan pada waktunya nanti bisa mengaku iman dan percaya sendiri sepenuh hati secara mandiri. Ya, Tuhan Yesus menolong Pak Ade dan Bu Nina. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia, terimalah Jocelyn, ya. Dia sedang bertumbuh, pahamilah dia kalau dia sedang resah begitu ya. Dengan lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung, bukan hanya Jocelyn tetapi anak-anak kita yang lain akan bertumbuh di dalam kasih Kristus. Bagaimana jawab saudara? Kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dengan Dia. Terima kasih Ibu Bapak, Saudara. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Pak Ade, Bu Nina. Mari. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kami mohon waktu sejenak untuk menyampaikan beberapa warta lisan GKI Genu Indah Semarang hari ini tanggal 26 Desember 2021. Pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada? Terima kasih. Yang kedua, pada kebaktian minggu hari ini dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Yang ketiga, protokol kesehatan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah terlebih dahulu. Kemudian warta keempat, Natal Komisi Anak pada hari ini Minggu tanggal 26 Desember 2021 pukul 8:30 pagi atau setelah kebaktian ini usai, Komisi Anak GKI Genu Indah akan mengadakan perayaan Natal. Mohon dukungan bagi orang tua Komisi Anak yang mempunyai anak-anak usia sekolah minggu bisa mengajak untuk datang pagi ini. Kemudian kado Natal. Pada masa Natal tahun ini, anggota jemaat diajak untuk berbagi dengan sesama dengan cara mengumpulkan kado. Bisa berupa makanan atau barang. Setiap anggota jemaat dan simpatisan dapat mengambil sesuai kebutuhan. Pembagian kado akan dilaksanakan pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 2 Januari 2022. Kemudian perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 pukul 7 pagi akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Diharap segenap anggota jemaat GKI Genu Indah mempersiapkan diri sebelum menghadiri perjamuan kudus tersebut. Dan sesuai dengan tata gereja, perjamuan kudus ini hanya untuk satu anggota jemaat GKI Genu Indah yang sudah baptis dewasa dan sidi, serta tidak dalam penggembalaan khusus. Yang kedua, anggota jemaat lain yang sudah baptis dan sidi, serta tidak dalam penggembalaan khusus atau sebagai tamu. Anggota jemaat dimohon dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus yang akan datang. Kemudian berita ulang tahun. Untuk saudara-saudara yang kami sebutkan yang berulang tahun pada minggu ini, jikalau hadir kami mohon untuk dapat berdiri sejenak. Tanggal 20 Desember yaitu Bapak Christian Stefano Hantono.
Puji Tuhan. Terima kasih ES sudah berkenan hadir. Selamat ulang tahun ES. Kemudian tanggal 22 Desember, Saudara Yonatan Stefano Hantono, adiknya ES. Ya, selamat ulang tahun Yoyo. Tuhan memberkati. 24 Desember ada Ibu Magdalena Susiana, tidak hadir. Tanggal 25 Desember Bapak Win Baligu, tidak hadir. Tanggal 25 Desember Ibu Rita Wardaningsih, tidak hadir juga. Tanggal 25 Desember juga ada saudara kita Nathanael David Trisano. Hadirkah? Tidak hadir. Dan pada hari ini Bapak Ibu ada satu saudara kita yang berulang tahun, yaitu Ibu Ruth Krisanti Sriani. Ibu Krisanti silahkan ya. Selamat ulang tahun Ibu, Tuhan memberkati. Warta selanjutnya Bapak Ibu, ketika nanti ibadah ini usai dan Bapak Ibu keluar melalui pintu samping, bagi yang belum mendapatkan kalender kemarin, Bapak Ibu bisa menghubungi majelis jemaat untuk minta kalender. Demikian warta lisan pada pagi hari ini. Kita akan naikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta David. Mari kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur karena satu lagi anak-anak kami boleh dipercayakan orang tuanya untuk menjadi anak-anak Tuhan melalui baptisan. Engkau menolong supaya Bapak Ade dan Ibu Nina dimampukan untuk bisa mendidik bukan saja Jocelyn tapi juga Matteo dalam pendidikan anak-anak mereka secara jasmani maupun rohani. Engkau juga berkati setiap kami para orang tua menjadi pendidik buat anak-anak kami sehingga mereka semakin mengenal Engkau, menjadi anak-anak yang diberkati dan menjadi berkat di masa depan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mempersiapkan diri menyambut perjamuan kudus di tanggal 2 Januari mendatang. Engkau yang memampukan, melengkapi, dan kemudian mempersiapkan mereka. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat dalam pergumulan mereka masing-masing. Engkau mendengarkan setiap doa-doa mereka. Entahkah pergumulan keluarga, pekerjaan, pasangan hidup, dan buah hati di tengah-tengah keluarga kecil mereka. Tuhan juga memberkati studi anak-anak kami dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Sehingga mereka sungguh-sungguh mengalami didikan dengan baik dan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang dalam sakit. Kiranya Engkau menolong dan memulihkan mereka. Bagi mereka yang sedang bersuka cita, Engkau hadir memberikan sapaan-Mu supaya mereka menjadi semakin bersemangat di usia yang ditambahkan dan terus dengan sukacita melayani Tuhan. Untuk itu kami berdoa untuk Bapak Christian Stefano Hantono, untuk Yonatan Stefano Hantono, untuk Ibu Magdalena Susiana, untuk Bapak Wayne Baligo, untuk Ibu Rita Wardaningsih, untuk Nathanael David Trisano, dan untuk Ibu Ruth Krisanti Sriani. Biarlah sukacita ulang tahun yang ditambahkan oleh Tuhan memberkati dan memberikan mereka kemampuan untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Natal anak sesudah ini. Biar segala sesuatunya berjalan dengan baik dan ini menjadi bagian dari kami untuk mewariskan iman percaya kami kepada anak-anak kami. Supaya mereka semakin mengenal Engkau dan semakin dikuatkan. Terima kasih. Akhirnya Tuhan terimalah seluruh doa permohonan kami. Yang kami haturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa
di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita ungkapkan syukur yang akan kita nyatakan dalam persembahan dan dilandasi dalam firman Tuhan melalui Roma 12 ayatnya yang pertama. Demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka dapat tetap memberikan persembahan dengan cara: 1. Memasukkan sampul persembahan ke dalam kotak persembahan di depan kamar koster. Lalu yang kedua, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Atau ketiga, mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Gunung Indah. Atau keempat, mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian Kidung Jemaat 103, baitnya yang pertama hingga yang ketiga. Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggelegar? Bagi Maharaja siapa suara surgawi terdengar? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mari kita menaikkan doa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih,
Kami bersyukur di pagi hari ini kami beroleh kesempatan untuk beribadah bersama dengan anggota keluarga kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu sepanjang minggu ini. Dan biarlah di pagi hari ini melalui persembahan yang akan kami berikan itu sebagai wujud ungkapan rasa syukur kami atas kasih-Mu yang luar biasa. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan ini dan berikan kepada majelis jemaat hikmat supaya boleh mengelola persembahan ini dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Tuhan memberkati setiap pribadi demi pribadi, dan apapun yang boleh kami kerjakan, Tuhan memberkati dan boleh mendatangkan kecukupan bagi kami. Dan di minggu yang akan datang kami boleh kembali memberikan persembahan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kebahagiaan kita bukan hanya menjadi milik kita, tetapi juga menjadi milik dari orang-orang yang kita kasihi. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diriku dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong damai-Nya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kini pulanglah dalam sukacita Natal, kerjakanlah firman Tuhan engkau bersama dengan keluargamu. Terus jadikan pengenalan akan Tuhan di dalam praktik hidup sebagai warisan yang terus dihidupi, supaya hidupmu dan hidup keluargamu selalu dalam damai sejahteranya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya,
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mohon maaf saya lupa menyampaikan. Tepat hari ini ada saudara kita yaitu Ibu Krisanti yang berulang tahun. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama, kita akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Ibu Krisanti yang berulang tahun pada hari ini. Mari dengan bangkit berdiri, kami undang Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Kita mau nyanyikan sekali lagi. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Alam Raya.